Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati dan yang saya muliakan hadirin sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat zuhur di Masjid Landmark yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketua DKM, siapa ketuanya? Ketua DKM yang terhormat dan pengurus yang lain yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini tanggal 16 Zulhijjah 1436 Hijriah. Ini bulan-bulan yang mulia. Kita baru saja bersuka cita, bergembira merayakan Hari Raya Idul Adha, walaupun kita juga diselimuti dengan suasana duka cita karena kita mendengar berita musibah yang menimpa jemaah haji baik dari Indonesia ataupun dari negara-negara yang lain. Yang mudah-mudahan semuanya para korban dijadikan syuhada. Kalau tidak salah sampai tadi siang berapa Indonesia ada 45 orang, 46 orang, udah nambah. Mudah-mudahan sekali lagi yang meninggal dijadikan syuhada, keluarga yang ditinggalkan sabar dan mereka mendapatkan haji yang mabrur insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini karena bulannya bulan Zulhijjah, orang banyak berbicara tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita akan juga berbicara tentang Nabi Ibrahim, namun dari sisi yang lain, bahwa Nabi Ibrahim merupakan contoh dalam segala aspek kehidupan kita, bukan hanya ketaatan, bukan hanya pengorbanan, namun juga dalam banyak sisi-sisi kehidupan beliau yang lain. Judulnya perkara-perkara yang seharusnya disegerakan. Al-umurul lati yanbaghi ta'jiluha, perkara yang seharusnya disegerakan. Yang arti boleh otak-atik kan? Ini perkara yang seharusnya disegerakan. Mengapa seharusnya hadirin? Karena kalau tidak disegerakan juga nggak apa-apa, cuma kehilangan keutamaan. Nanti ada terkait dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam sebuah hadis sahih, saya dapat salah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis riwayat Ali bin Abi Thalib, betul nggak tuh? Halaman 1 apa tidak salah kan? Apa salah isinya gitu? Salah isinya ya? Waduh, ini cuma fotokopi salah. Jadi ada dapat judulnya doang ya? Karena belakang ya? Karena salah tak kumpulin lagi deh ya? Aduh. Pakai sebelah, wah ini nih, depan mendalam ini. Inilah manusia aja. Jadi judulnya perkara yang seharusnya disegerakan. Lumayan dapat judulnya, organisnya lain. Ntar mohon dikumpulkan kembali. Jadi hadirin rahimakumullah, dalam sebuah hadis riwayat ini yang bisa ngerti silakan, gak usah saya ngomong aja deh ya. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah berkata kepada sahabat Ali, kata Nabi, ya Ali, thalathun la tuakhiruha. Ada 3 perkara yang jangan ditunda-tunda, yang jangan ditahan-tahan. 3 perkara. Yang pertama kata Nabi, as-sholatu idza anat. Salat kalau sudah datang waktu. Kalau datang waktu azan segera melaksanakan salat, jangan tunda-tunda. Jangan Allah manggil-manggil dari jam 12, kita baru nyaut setengah 3 ya. Ada nggak tuh dipanggil-panggil dari jam 3 seminggu asar,
baru nyaut 5:30. Bayangkan dah, kita punya anak, kita panggil nih, Udin, namanya Udin anaknya. Kita panggil jam 12, 2:30 baru nyaut. Apaan Pak? Kurang ajar. Gue panggil dari tadi 2 jam baru nyaut. Kalau kita kesel, depan tuh anak ya kurang ajar banget ya. Untung Allah sayang sama kita gitu. Kita dipanggil dari jam 3 sampai ngasar jam 5:30, bukan masih kantor yang lain. Kalau di Landmark nggak ada nih. Kantor yang lain, apa sih ini? Nggak food. Nggak semen. Jadi sholat udah waktunya, segera laksanakan. Yang kedua, wal aimu idza wal janazatu idza hadarat. Jenazah kalau sudah hadir. Mau nyembayangin jenazah udah digotong ke masjid. Ini hadirin, segeralah diurus, jangan tahan-tahan. Ustadz yang tausiah jangan lama-lama. Ini kadang-kadang ada tausiah kelamaan. Atau saya pernah tuh hadir nyembayangin jenazah. Apa namanya nih? Ada yang doa lama banget tadi nih. Kelamaan, mau jangan lama-lama, jangan tahan-tahan. Yang ketiga, wal aimu idza wajadat laha kuf'an. Anak gadis kalau udah ketemu jodoh yang setimpal sebanding sekufu, segera nikahin. Jangan kelamaan. Zaman sekarang kadang-kadang yang anak gadis pacaran kelamaan 5 tahun pacaran, 10 tahun nanti tinggal lampasan doang. Kelamaan nih. Nah ini 3 perkara nih. Jadi yang pertama sholat kalau udah datang, jenazah segera diurus. Yang ketiga anak gadis segera nikahkan. Dalam sebuah riwayat lain, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau meriwayatkan an Hatim al-Asam qala al-ajalatu minasyaitan, tergesa-gesa dari syaitan. Illa fi khamsatin, kecuali dalam 5 urusan. Jadi tergesa-gesa nggak bagus. Kecuali dalam 5 perkara. Fa innaha min sunnati rasul, kecuali ini 5 perkara bagian daripada sunnah Nabi, nggak apa-apa. Yang pertama adalah it'amud dhaif, segera mengeluarkan hidangan kalau ada tamu. Tamu datang, minuman, makanan segera keluarkan. Ngobrol belakangan. Kayak gini nih. Langsung DKM memang cocok. Jadi itu kan pengurus DKM yang ganti. Yang kedua, tajhizul mayyit, segera mengurus jenazah. Sama yang tadi ya. Yang ketiga, tazwijul bikri, segera menikahkan anak gadis. Sama yang tadi juga. Yang keempat, wa qada'ud dain, segera membayar utang. Yang kelima, wa taubatu minadz-dzambi, taubat dari segala dosa dan kesalahan. Ini taubat dari segala dosa dan kesalahan disegerakan. 5 perkara ya. Yang pertama berapa yang pertama? 3, yang kedua 5. Jadi 8, tapi ada 2 yang sama tuh. Ngurus jenazah dan menikahkan anak gadis. 8 kurang 2 berapa Dirin? 6. Kita akan bicarakan 6 perkara siang insyaallah. Sampai jam 4 ya, cukup kan jam 4? Cukup ya? Siap cepat Dirin? Cukup. Siap Dirin? Siap. Saya nggak siap ya. Yang siap silakan saya. Jam 1 pulang ya. Baik, kita ngomongin mulai dari yang tadi saya bilang berhubungan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang punya Quran atau di HP-nya ada Al-Quran, silahkan dibuka surat Az-Zariyat ayat 24. Az-Zariyat surat ke-51. Mungkin yang ada handphone, ada konten Quran, ada aplikasi Al-Quran. Az-Zariyat surat ke-51 ayat 24. Dalam Al-Quran minimal ada 2 surat yang bercerita tentang Nabi Ibrahim terkait dengan bab ini nih, segera mengeluarkan hidangan kalau ada tamu. Ada tamu, ngobrol belakangan, nanya-nanya belakangan. Nomor 1 apaan? Tamu segera keluarkan hidangan. Contohnya adalah Nabi Ibrahim alaihis salam. Dalam surat Az-Zariyat surat ke-51 ayatnya ayat 24 sampai 27, ada 4 ayat. Yang pertama Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Apakah sudah datang berita atau cerita kepada engkau wahai Muhammad? Apakah sudah sampai kepadamu berita atau cerita tentang tamunya Nabi Ibrahim al-mukramin, tamu yang mulia. Nabi Ibrahim pernah kedatangan tamu, tamunya mulia. Ini tamu bukan manusia, jadi malaikat. Tapi Nabi Ibrahim nggak tahu kalau itu adalah malaikat. Dia sangka manusia karena bentuknya manusia. Gini nih sebagai cerita pembuka biar nyambung. Karena Ibrahim sudah lama menikah dengan Sarah.
namun belum diberikan keturunan. Dia kan berdoa, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, ya Allah berikan aku keturunan yang soleh. Akhirnya doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara Allah mengutus malaikat yang aslinya ini malaikat bukan ke rumah Nabi Ibrahim. Ini malaikat aslinya diutus Allah untuk datang ke kampungnya Nabi Lut. Karena Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut satu zaman, satu masa. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail. Nah, jadi Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim itu satu zaman, satu masa. Kampungnya juga berdekatan, dekat kampungnya, dekat gitu. Nah ini malaikat diutus Allah untuk ke kampungnya Nabi Lut aslinya. Ngapain dari memberikan hukuman kepada kaumnya Nabi Lut yang melanggar aturan. Di mana laki-laki pada zaman Nabi Lut, laki-laki senang dengan laki-laki, homoseksual. Jeruk makan jeruk. Kan harusnya jeruk makan semangka ya, apa kita bisa ngambon. Ini jeruk makan jeruk kan. Kampung Sodom, sodomi haram. Kalau pakai tok, sotomi halal. Pakai dal ya halal. Kalau pakai tok, sotomi halal. Dua sini pinggir kali, udah sekarang busur. Jadi malaikatnya asli ke kampungnya Nabi Lut, cuman mampir dulu ke rumah Nabi. Ini tamu mampir doang, ini bukan beneran tamu, mampir doang. Bayangkan ini tamu cuman mampir saja, namun Nabi Ibrahim sangat memuliakan. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, Nabi Muhammad, apa kata Nabi? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hendaklah memuliakan tamu. Nabi Ibrahim punya banyak gelar. Yang pertama Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dia punya gelar Khalilullah atau Khalilur Rahman, kekasih Allah. Dia juga punya gelar tamu, bahasa Arabnya dhaif. Dia punya gelar Abu Dhaifan atau Abu Difan, seorang yang sangat memuliakan tamu. Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan kalau kita cari tulisan beberapa kitab tuh tentang memuliakan tamu, selalu kita jumpai cerita Nabi Ibrahim, cerita ini nih. Jadi kata Allah kepada Muhammad, ya Muhammad, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin, sudahkah engkau mendengar berita tentang tamunya Nabi Ibrahim, tamu yang mulia, yaitu para malaikat? Idzakhalu alaihi faqalu salama. Begitu nih tamu datang ngucapin salam. Qala salamun qaumun munkarun. Nabi Ibrahim menjawab, selamat datang juga kepada kaum yang munkarun, yang aku nggak kenal. Siapa nih? Dia nggak kenal dia nih. Bayangkan kalau kenal, nggak kenal aja dimuliakan banget nih, apalagi kenal. Begitu tamunya masuk, duduk, ini belum ngobrol belakangan, ntar. Ya, kita kadang-kadang tamu datang baru buka gerbang. Ada apaan Pak? Masuk dulu dong bos. Ya, kita baru di gerbang udah ditanya ada apaan Pak? Bang undang Pak Ustadz, yaudah makasih ya. Tuh, ini orang suruh masuk dulu. Begitu tamu masuk, Nabi Ibrahim faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Nabi Ibrahim segera masuk ke dalam rumahnya, ila ahlihi, nemuin istrinya. Tak lama kemudian keluar membawa hidangan bi'ijlin samin, daging anak sapi yang gemuk. Samin tuh gede, ada minyak samin ya. Lemak saya ini daging anak sapi yang ukurannya gede ada deh. Kan sapi muda ya, kayak kambing kan, ada kambing muda ya. Sapi juga sama tuh. Kambing muda, mangga muda ya, enak pada seharusnya ya. Apalagi yang muda-muda enak. Bambu muda enak. Rebung itu nggak rebung ada ya, enak. Orang bule Jakarta sediain rebung, orang Betawi. What gitu ya. Bambu good. Nice ya kan. Delicious. Mantep, dia pulang negaranya. Bambu yang gede godot tadi. Dibikin makin tua makin enak kali. Direbus pakai santan, pada otek gitu. Boleh lagunya dah. Dipikir makin tua makin enak kali ini enggak? Bambu muda sir. Apa tadi itu? Ibrahim datang, ini belum nanya belum nih, sama tamu belum ngobrol belum. Mengeluarkan hidangan daging anak sapi yang ukurannya besar.
Ayat selanjutnya faqarrabahu ilaihim. Kita lagi ngomongin perkara yang disegerakan. Yang pertama adalah segera mengeluarkan hidangan buat tamu. Ada tamu, keluarin makanan, minuman, makanan keluarin. Ini kadang-kadang udah ngobrol 2 jam nggak ada yang keluar. Kamu udah batuk-batuk. Batuk Pak Ji. Aja lagi. Ngomong aja. Nah ini begitu keluar tuh makanan faqarrabahu ilai, kalimat qarraba yuqarribu ay ja'alahu qariban, dibikin dekat, didekatkan, dihidangkan gitu. Ini ibaratnya nih kue di piring ada nih. Qarrabahu ilaihi. Jadi tuh makanan diapain? Disodorin gitu. Pak, ambil Pak. Gitu tuh. Ini kita kadang ke rumah orang, ada kue, jauh banget tadi. Makan Pak Ustadz ya, coba gitu. Mau ngambil gitu, aku malu. Makan Pak Ustadz. Ada nastar toples, masih di lab. Kalau bangan dia kemana? Enggak, kalau saya bukain Pak Ustadz, semut Pak Ustadz. Ya lagi bukain aja, mau makan. Kita gimana? Jadi ini dengan detail Allah ceritakan. Jadi faqarrabahu ilaihim, dijadikan ay ja'alahu qariban, dideketin hadirin. Jadi bukan cuma dihidangkan tapi didekatkan gitu. Sambil Nabi Ibrahim berkata, ala ta'kulun, silahkan makan. Coba. Ini belum ngobrol, dia belum tahu tamunya mau ngapain, belum tahu belum. Dia kagak kenal lagi. Ya enggak? Ini apalagi kalau kenal hadirin. Nah di surat lain Allah ceritakan lebih detail lagi di surat Hud. Hud surat ke-11. Ayatnya ayat 69. Surat 11 ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman 11:69. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu salama qala salam. Sungguh telah datang utusan kami kepada Nabi Ibrahim bil busyra, dengan membawa berita gembira. Busyra, good news. Malaikat datang, qalu salama, mengucapkan salam. Sebagai tuan rumah, Nabi menjawab qala salam, salam. Mungkin salam zaman itu tamu bilangnya salam. Orang sekarang, orang ahli kitab salam, salam nih. Salam kan salam ya. Kalau dari Muhammad syariatnya assalamu alaikum. Mungkin di zaman Nabi Ibrahim tamu mengucapkan salam. Tuan rumah bilangnya juga salam, salam, salam. Kata tamu salama. Nabi Ibrahim qala salamun. Tamu bilang salam, jawab salam. Fama labitha an jaa bi'ijlin hanid. Kalimat fama labitha, tak lama kemudian Nabi Ibrahim keluar bi'ijlin hanid, membawa daging anak sapi yang dipanggang. Kalau tadi kan bi'ijlin samin, ini bi'ijlin hanid. Jadi ukurannya samin besar, cara masaknya diapain? Hanid, dibakar. Jadi kalau ini cerita cara masaknya, dia membawa daging anak sapi yang ukurannya besar, masaknya diapain? Dipanggang. Ini kan Nabi Ibrahim nggak tahu, ada tamu, mungkin dia udah punya makanan dia, jadi ini enggak. Mungkin dia punya makanan, ini enggak, gitu kan? Kita kadang-kadang ada tamu nih, pas lagi makan, tamu becek banget. Tahu aja kita mau makan, dia datang. Tahu aja bang, nyium bosan dari luar. Kita ada tamu jangan marah, deh. Bagus ya, ajak makan. Kata Nabi dalam sebuah hadis, ta'amul wahidi yakfil itsnain. Makanan satu porsi bisa buat berdua. Wa ta'amul itsnain yakfil tsalatsa. Makanan berdua cukup untuk bertiga. Makanan tiga cukup untuk berempat dan seterusnya. Atau kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluar bawa hidangan daging anak sapi yang dibakar. Ini belum ngobrol, jadi belum bagaimana Ibrahim mengajar pada kita langsung hadirin, langsung buat hidangan. Coba kita ke rumah orang nih, Pak Ustadz, ntar sampai ngusir lagi Pak Ustadz. Tamu datang langsung, malahan bagus hadirin, bagus kan tuh? Coba kita ke rumah orang dah, ini kan langsung buat hidangan gitu kan. Pernah nggak saya ceritakan yang saya punya teman kuliah di Maroko, di Maroko. Itu kalau tamu tuh ada pelajar lumayan, suapin aja. Jadi ini kan nasi. Orang Arab kan kalau nyopin gini, kalau kepal gini. Kalau kita pakai tangan gini, pakai tangan kan. Orang Arab pasti kepal gini. Ini keluar dari sini. Kepal gitu. Kata teman saya udah mual banget. Iya, ini suapin lagi, ya kan.
Wah, keluar sini minyak. Tapi dia ngorbatin tamu tuh. Udah ente diem aja, duduk, ijlis. Gini-gini. Mantap. Nah, jika cerita begitu dihidangkan makan, tapi kan udah tamu, nggak ada colek-colek yang dari ini. Nabi Ibrahim mulai curiga nih. Falamma ra'a aydiyahum la tasiru ilaihim nakirahum. Tatkala nih tamu, kok nggak dicolek-colek di makanan hadirin? Ibrahim mulai curiga. Maka nanti sunnahnya kalau kita ke rumah orang bertamu, apalagi undangan walimah, dihidangkan makanan, makan nggak hadirin? Makan, jangan nggak makan. Kasih makan pak, oh saya kenyang banget. Minum pak, oh orang umum. Apa dia, oh saya nggak cukup dah. Ini duduk aja lah. Masa kondangan dulu doang hadirin. Kalau kondangan makan hadirin, tapi jangan semuanya. Semua yang makan. Jangan jajan. Pak makan pak, udah biarin pak. Ayo apaan lu gratis. Nah singkat cerita hadirin ini naik mulai curiga Ibrahim, siapa tamu ini nggak dimakan nih. Wa aujasa minhum khifa, dia mulai khauf, apa khauf? Takut nih, tamu siapa nih? Malaikat mulai merasa, nih Ibrahim mulai curiga nih. Qalu la takhaf, Ibrahim jangan takut. Inna ursilna ila qaumi Lut. Kami aslinya diutus Allah ke kampungnya Nabi Lut. Bukan kemari, bukan. Ini mampir doangan. Ngapain kemari? Akan menyampaikan berita gembira, istrimu Sarah akan bakalan punya anak. Perhatikan dari ayat berikutnya nih. Kita ceritakan di rumah para istri kita nih. Ketika Nabi Ibrahim lagi nerima tamu hadirin, di manakah posisi istrinya hadirin? Di manakah posisi istrinya? Siti Sarah nih. Ini kira-kira Nabi Ibrahim dengan tamunya lagi ngobrol kan? Wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub. Dan istrinya, ini bisa baca terjemahan Departemen Agama. Dan istrinya berdiri dalam kurung di balik tirai. Lalu istrinya tersenyum. Kemudian kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishak. Dan dari Ishak akan lahir putra yang bernama Yaqub. Dicerita ini hadirin, malaikat datang, aku sampaikan berita gembira, istri bakal punya anak namanya Ishak. Dari Ishak punya anak namanya Yaqub. Dari Yaqub punya anak namanya Yusuf. Di manakah posisi Siti Sarah? Wa imra'atuhu qa'imatan. Berdiri. Ini kalau dalam terjemahannya di balik tirai. Mungkin kalau di ruang tamu hadirin ada pintu belakang ngintip gini ngintip balik tirai gitu tuh. Ya enggak kayak istri zaman sekarang. Suami ada tamu nih, istri tengah-tengah gitu. Kepo. Ada nggak istri kepo banget hadirin? Nah, kepo banget tuh. Kadang-kadang suami gak enak ya, nyuruh gak enak kata suaminya. Apaan sih mas? Gitu. Aku ayam gitu. Ini para istri bilang di rumah hadirin. Ini kadang-kadang ada nggak istri yang begitu tuh? Suami ada tamu nih hadirin, di tengah-tengah dia begini. Ngoping. Ntar ceritain lah, ini nih, dia berubah. Besok nggak ada tengah, nggak ada lagi hiburan kan? Masukkan. Nah ini cerita yang kita ambil dari cerita ini adalah sisi betapa Nabi Ibrahim di dua ayat sama tuh. Tamunya datang langsung mengeluarkan hidangan. Ini bulan-bulan Zulhijjah. Orang bilang bulan Nabi Ibrahim ya, orang cerita ada pengorbanannya, cerita ketaatannya. Namun juga kita bicara sisi lain tentang dia seorang yang sangat memuliakan tamu. Ini saya tambahkan pendapat saya pribadi dari ini ya. Menurut pendapat saya hadirin, bagaimana kalau tamu nggak usah ditanya hadirin. Kadang tamu ditanya nih, Pak mau makan nggak Pak? Mau bakso Pak? Bakso mau nggak bakso? Soto mau nggak soto? Ada nggak tamu yang malu hadirin? Nggak usah. Bakso ya Pak? Nggak usah. Mau nasi padang? Nggak usah. Pas kita sediain, habis hadirin semua. Ada nggak tamu yang malu? Banyak. Ustadz ditanya malu Ustadz. Bukan saya Ustadz yang lain, kalau saya cuek Ustadz yang lain. Kemudian ada kesini mampang. Jadi kadang-kadang nggak tuan nanya mau hadirin. Ada tamu nih, tukang bakso lewat, top, Pak mau bakso Pak. Top, mau nggak Pak? Buru jauh ke bakso hadirin. Siapa tamu, lu beliin aja nggak Pak, gue makan. Ini tamu ini kadang ada nggak tuan nanya mau tuh, mau minum apaan Pak? Minum Pak, kopi, susu, teh. Apa nggak usah aja Pak ya, kita ngobrol aja. Saya kira repot banget Pak, kita ngobrol aja. Ya, gue belum jawab. Jadi gue
gak usah nanya diri. Jadi kalau tamu tuh siapa tahu nih tamu cuma sebentar ya nggak? Langsung keluar minimal tidak. Keluar diri. Jadi ini udah sebagai tanda kita memuliakan tamu. Baik, ini yang pertama dari 6 perkara, segera mengeluarkan hidangan saat tamu datang, namanya it'amud dhaif. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, sesuai dengan urutan tadi itu. Yang kedua tadi sholat kalau sudah azan. Nabi pernah ditanya, Ayul amali ahabu ilallah, pekerjaan apakah yang paling Allah suka? Kata Nabi, as-sholatu ala waktiha, sholat di awal waktu. Kecuali ada beberapa perkara. Contohnya sholat zuhur boleh ditunda sebentar kalau udara sangat panas. Dalam buku fikih itu litabrid, mendinginkan badan. Kita gerah banget, gerah. Atau mungkin sekarang kan zuhur mulai jam 12 kurang, ya kan? Kan makin kesana jam 12 kurang 15, ya kan ya? Nanti jam 12 kurang 20 ada nggak tuh? Ya kan? Mungkin ada beberapa kantor, kita mau Jumatan nih jamaah belum ada hadirin. Emang keluar kantor jam setengah 12 katakanlah. Jarak dari dia turun ke bawah, atau mungkin ada beberapa kantor yang jam 12 baru mulai datang ke tempat sholat tuh. Mau azan, kagak ada orang hadirin. Khotib naik, kagak ada orang. Ngapain mendingan? Boleh nggak ditunda? Diundurkan. Sholat Jumat kita mulai jam 12. Boleh nggak tuh? Boleh hadirin. Boleh. Kalau ada tujuan gitu. Ya. Kan kadang-kadang saya pernah tuh kisah nyata. Saya udah datang, udah azan, nggak ada orang. Saya satu kantor Jakarta tuh. Pak Ustadz, di sini kita mulai jam 12. Ya udah nggak apa-apa. Ya udah saya naik, nggak ada orang. Ya, hadir sedang Jumat Raya mulai ada orang aja. Ngapain mau dilihat? Atau mungkin kayak sholat isya, apalagi isya waktunya panjang, boleh diakhirkan. Seandainya begini, ada pengajian, sering terjadi. Memang yang afdal sholat di awal waktu, namun isya boleh dimundurkan mungkin sebentar. Karena ayat isya jam 7, mundur sampai setengah 8 boleh. Ada acara pengajian maghrib isya ya. Kata panitia, Pak Ustadz kita ngaji dulu, azan isya, kita break, sholat isya, habis sembahyang baru tanya jawab. Saya bilang, Pak terus aja Pak, mendingan kita ngaji dulu, tanya jawab selesai, setengah 8, baru isya. Karena kalau dipotong isya, pada bubar akhirnya, betul nggak diri? Enggak Pak Ustadz, oke lah saya ikutin aja dah. Namanya tamu, ad-dhaif kal mayyit, tamu kayak mayat ya, oke aja dah. Gitu kan? Begitu sembahyang isya, tanya jawab, bubar aja udah, orang ada orang. Gitu kan? Boleh nggak diterusin? Boleh terusin. Gitu kan? Selesai pengajiannya, baru melaksanakan sholat isya, boleh ada keperluan. Namun secara umum sholat yang afdal sholat di awal waktu, jangan ditunda. Kita ditunda lagi jam 12, jam 3 baru nyaut. Berikutnya hadirin, segera mengurus jenazah. Jenazah jangan ditunda-tunda. Ini kemarin terkait dengan musibah di Mina ya. Juga sebelumnya ada ketika kerja. Memang kebijakan Saudi Arabia selama ini, dia termasuk negara yang mengamalkan bab ini nih. Kalau orang meninggal, segera diurus. Kayak semalam ada baca, ada surat dari seorang warga negara Mesir, mohon kepada pihak Saudi agar ditahan dulu kalau memang dan ada beberapa mayat yang masih masih disimpan kan, yang belum ketahuan identifikasi segala macam. Kemarin ada berita dari pagi, mau diambil sidik jarinya kan, mau dicocokin dengan, karena mungkin udah beberapa hari dari tanggal 10 ya, 10, 11, 12, sekarang 16, udah 5 hari kan. Dikhawatir, saya nggak tahu gimana kebijakan Saudi. Secara umum jenazah segera diurus, kecuali ada keperluan dan belum ketemu identitasnya segala macam. Bahkan dalam sebuah hadis kata Nabi, la yambaghi li jifatin muslimin antah bisa baina zuhronai ahli, tidak layak jasad atau mayat seorang muslim sampai menginap di rumah keluarga. Maka kalau bisa jangan sampai nginap tuh hadirin. Kemarin ada tokoh nasional ya, seorang pengacara meninggal hari ini, ngobrol besok, benar nggak tuh? Pasti hari ini lama tuh hadirin. Boleh nggak ngobrol sore hadirin? Boleh. Bahkan kalau di kampung-kampung orang ngobrol malam, benar nggak tuh? Ya kan? Emang kalau bisa jangan sampai nginep dah. Segera diurus, semakin cepat semakin baik. Kan kalau mohon maaf kalau agama lain karena sampai 4 hari kan itu. Karena sampai seminggu ya kan nyanyi, main piano gitu kan. Udah betah kan. Lu alam deh kayak orang pesta ya, saya ada tangga tuh orang non muslim gitu kan. Yang tenda tuh kayak orang pesta namanya, 4 hari itu kan dinyanyiin piano segala macam. Nah, ini orang Islam segera diurus, semakin cepat semakin baik. Kalau dia orang baik, segera mendapatkan balasan kebaikan. Kalau dia orang jahat, agar kejahatan ini segera lepas di tangan kita. Pokoknya, kalau bahkan pernah saya bilang, gotong jenazah, santai, apa buru-buru dia? Buru-buru, gotong. Jangan ngobrol. Ngomongin gotong, udah dapat apa mana? Gue udah dapat gotong, jangan nih orang jenazah cepat.
Saya nggak tahu di Indonesia apakah rombongan jenazah boleh nabras lampu merah, boleh nggak? Boleh nggak? Rombongan jenazah boleh? Oh, boleh, alhamdulillah. Cuman menurut pendapat saya kalau emang itu ya boleh juga dah, pelan-pelan ini ya, jangan terlalu takutnya ntar kecelakaan. Dan pakai helm dah. Kita seolah-olah kalau udah rombongan jenazah nggak pakai helm apa gitu. Kalau udah bendera kuning ya, semua orang digeprak-geprakin udah. Stop, ada apa Pak jenazah? Sini nih, jalan. Mana Pak? Yatem, ini sejauh banget ya. Mau kemana sih Pak? Mau lari? Kadang masih jauh banget, kelamaan tadi. Jadi ya tahan lah, jadi ya boleh sih emang begitu sunah itu, disegerakan. Jangan sampai ditahan-tahan. Ini kadang-kadang belum diurus, kenapa Pak kok nggak dikuburin? Anaknya belum datang Pak dari Jogja, anak Jogja datang, kok belum Pak? Dari Makassar belum pulang Pak. Kok Makassar datangnya? Dari Bandung belum Pak? Anak 13 hadirin. Nggak kubur bapak-bapaknya. Emang kalau anak pulang bapaknya bangun hadirin? Enggak juga ya, kuburin aja udah dah. Kesian tahan-tahan hadirin. Jangan ditahan. Berikutnya yang keempat, segera menikahkan anak gadis kalau sudah ada jodoh yang datang. Nabi bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu," jika datang kepadamu orang laki melamar anak kamu, kamu ridho dengan dua perkara, agamanya dan akhlaknya. Agamanya bagus, akhlaknya baik. Kita punya anak perempuan nih, dan kita punya anak gadis kan, ada orang laki ke rumah kita nih, ngelamar anak kita hadirin. Agamanya bagus, akhlaknya baik. Pesan Nabi, fazawwijuhu, nikahkan segera dengan anak gadis kamu. Kalau tidak akan muncul fitnah dan kerusakan di muka bumi. Tahu dari mana Pak Ustaz? Ya cek dah agamanya, tanya kamu tinggal di mana? Di Mampang Pak Haji. Tanyain kamu, di Mampang ada masjid gede tuh, Masjid Al-Falah, tahu nggak ente? Tahu Pak Haji, ada pasar Pak Haji, ya tahu. Itu juga tuh ada, tanya dia masjid. Ini kalau tahu masjid, lumayan Pak. Dia tanya masjid kagak tahu dah nggak tuh? Tinggal di mana? Seminggu Pak Haji. Ada masjid di pindah, ada masjid At-Taubah tuh, At-Taubah Pak Haji. Sebelah mana itu dekat pasar? Bukan diskotik Pak Haji. Masjid. Pojokan. Ada karaoke Pak Haji. Ada bahasa diri. Karaoke dia tahu dia nggak? Itu tuh di pojokan dekat bawah jembatan. Oh, ada mati pijat Pak Haji. Saya parkir situ. Waduh, ini anak kacau Pak Haji. Tolak tuh, maaf kan, bisa goodbye. Masjid kagak tahu ya dia. Tanyain guru-guru terkenal itu tinggal di mana maunya? Tinggal di mana? Di Pancoran. Ada kiai situ tuh. Gimana deh? Mampang Pak Haji. Ada kiai kondang tak Saroni lo lihat kenal. Saroni Pak Haji yang mana Pak Haji? Wah. Kondang lo gak kenal. Tiga kenal dia. Ada Sari ini Pak Haji. Lu tukang joget sih ya. Tanyain agamanya, dia tanya masjid, musola. Dia kalau dia ngerti ya, dari agama dia tahu guru-guru, tukang ngaji. Ini Ustaz kagak tahu, dia kagak tahu, dia nggak bisa sembahyang loh. Lihat akhlaknya, orang yang akhlaknya baik, kelihatan nggak dia? Mungkin dia sopan, gitu ya. Ini kadang-kadang mohon maaf ya, ini kadang orang tua jauh sekarang nih tergiur dengan harta, ya nggak dia? Ini calon mantu nih yang ngelamar nih kayaknya orang kaya nih, Ustaz. Dia ternyata bawa mobil, Ustaz, mobil ganti-ganti, Ustaz. Di bengkel kali Pak, kesini Pak. Bukan orang kaya Pak Ustaz. Orang tua datang mobilnya ganti terus. Mobil orang kali Pak, cuma mobil kali. Orang kaya Pak Ustaz. Orang kaya sekarang banyak orang tua tergiur dengan harta, dia nggak lihat agamanya tuh. Dilihat hartanya. Ada nggak sopan tuh. Tanya, mau ngapain nih ngomong? Biasa Pak Haji, santai Pak Haji. Mau ngapain? Mau ngelamar anak Pak Haji? Yang mana? Jangan sok lupa Pak Haji kan? Nanti Pak Haji jangan cakep Pak Haji. Pernah ajar banget. Emang kamu udah kerja, mau ngelamar anak saya? Kerja gampang Pak Haji. Bapak saya punya kontrakan Pak Haji, banyak Pak Haji. Ntar mau tinggal di mana ya Bang? Kalau anak saya belum kerja. Tenang Pak, ini ruang tamu lega nih Pak Haji. Kita bagi dua Pak Haji. Bisa disekat Pak Haji. Ini cukup Pak Haji buat saya. Aduh, kurang ajar banget. Ke dalam ambil air sember, kira Pak Haji. Dulu suruh pulang dulu. Kurang ajar banget. Melamar anak gua. Lihat agamanya, lihat akhlaknya. Ini kadang orang tua silau dengan harta.
Bisa jadi bohong tuh anak hadirin. Ya, orang nggak perhatikan itu tuh akhlak. Nabi cuma 2 pesan, agama dan akhlaknya. Agama ketahuan tanya itu gurunya. Kita kalau tahu gurunya, tahu Islamnya hadirin. Kamu gurunya siapa? Buku yang dibaca apa? Nama siapa ngajinya? Ya kan? Ajak sembahyang, ya kan? Kata di imam dah. Saya ini Pak Ji, saya main jauh di imam, bentuk bismillahirrahmanirrahim. Wajah anak-anak. Pas sembahyang kan. Betul-betul. Ente kenapa kenceng tadi? Saya memang senang Pak Haji. Jajan dulu. Di imam aja, dia kenceng main jauh. Saya kalau di kantor jauh kenceng. Lu kantor mana kantor? Kalau sebaik kumat kenceng atau baik banget Haji? Saya kan main di motong Haji. Coba datang. Lihat tua dan agamanya dan akhlaknya nih. Agamanya nggak bagus, akhlaknya jelek, tolak tuh. Tapi kalau agamanya baik, akhlak baik, pesan Nabi terima tuh anak. Dia bakal jadi suami buat anak kita. Udah ada cocok, maka kalau mau mengatakan sekufu, selevel, sebanding dari sisi agama, agamanya udah cocok mana kita nikahin. Sekarang yang ke-5, segera membayar hutang. Termasuk hadirin hutang dengan manusia harus dibayar segera. Begitu juga hutang dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertama ada hadis Nabi, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang muslim yang meninggal nih masih ngegantung hadirin gara-gara hutangnya belum dibayar, sampai ada yang bayarin hutangnya. Bapak meninggal, ada warisan, pertama apain? Bayarin hutang dari harta warisan. Yang kedua tunaikan wasiat kalau ada. Yang ketiga warisan baru dibagi. Ini kadang-kadang utang belum dibayar, warisan dibagiin hadirin. Ada nggak nih? Ayo berantakan. Jangan, tahan dulu. Tahan dulu sampai dibayarkan. Maka kalau orang meninggal, anak ada yang maju nggak tuh sambutan? Hadirin, rahimahullah nih, kalau bapak saya baru punya kesalahan, minta maaf ya. Kalau ada urusan utang piutang, lapor sama saya. Mau dibayar Bang? Ya kagak sih, ini lapor ini. Bayar kapan? Catatan. Kemudian Nabi bersabda, matlul ghani zulmun, menunda-nunda pembayaran utang buat orang yang punya uang nggak dibayar merupakan sebuah kezaliman. Nah tadi saya bilang hadirin, hutang dengan manusia saja harus dibayar, apalagi hutang dengan. Nah ini terkait dengan sering ada pertanyaan, kalau bulan Ramadan Pak Ustadz, Syawal nih, bayar kodok duluan apa Syawal duluan? Kalau ngikutin ini sih utang duluan dah bayar. Ini nggak deh. Ini kadang-kadang Syawalnya dikerjain, utang belum dibayar, jangan-jangan. Ini mendingan bayar utang dulu lah. Sehingga utangnya udah dibayar, mudah-mudahan banyak umur bisa menyelesaikan Syawal. Dia ntar Syawal habis, kan Syawal sebulan, bayar aja kodok duluan. Kadang-kadang Syawal udah dikerjain yang sunnah, sampai sekarang yang kodok belum dibayar. Hutang dengan manusia aja harus dibayar. Termasuk mana yang ada Ustadz, saya belum akekah atau pengen ngakekahin anak, pengen juga korban. Kalau dalam aturan sih tidak ada yang mana afdal, mana yang duluan, mana yang belakangan. Boleh tuh dia mau. Tapi kalau ngikutin waktu sih yang afdal emang kalau 10 Zulhijjah yang paling afdal korban. Karena kata Nabi tidak ada amalan yang paling utama tanggal 10 Zulhijjah kecuali korban. Namun seandainya mungkin dia belum akekah, hadir rahimahullah, dia punya uang, ya kan? Ya boleh diakekah. Supaya nggak rancu, jangan dibarengin. Nah, orang bingung kadang-kadang. Karena kalau daging akekah bagusnya dimasak, betul nggak deh? Kalau daging korban bagusnya dikasihnya mentah-mentah, gitu. Walaupun cuma sedikit bagian mentah. Kalau daging akekah bagiannya udah matang. Kemarin sempat juga tuh muncul pro kontra. Ada orang kan sekarang kita sering satu sapi buat ber7 patungan. Ini 5 orang korban, yang 1 akekah dia. Saya ditanya gimana jadi itu. Jadi akekahnya panitia nggak tahu dijadiin jadi 1/7 sapi. Jadi yang 5, yang 6 niatnya korban, yang 1 akekah. Secara hukum sih nggak dapet tuh akekah. Ya, karena akekah memotong hewan ya, cuma satu ekor. Dan Nabi mencontohkannya kambing gitu. Artinya kalau dia belum akekah, mendingan akekah aja duluan di luar hari raya. Karena kalau hari raya paling abdul ngapain? Berkurban. Yang terakhir adalah segera bertobat dari perbuatan dosa dan
maksiat. Ajilu bitaubati qoblal maut wa ajilu bisolati qoblal faut. Segera taubat sebelum mati, segera sholat sebelum terlambat. Wa tubu jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Segeralah bertaubat orang yang beriman agar engkau beruntung. Taubat salah kepada Allah minta maaf, minta ampun, salah kepada manusia segera minta maaf. Ini ada 6 perkara. Ada tambahan kita hadirin kepada waktu Idul Adha. Ini sudah berlalu, sedang mengingatkan saja kalau Idul Fitri, sholat idnya disunahkan dimundurin. Biar yang belum bayar zakat bisa bayar zakat. Kalau Idul Adha sunahnya apa ya? Dimajuin, segerakan. Supaya cepat sembayangnya, cepat korbannya. Karena mungkin ada orang yang motong korban nungguin orang bubar sembayang gitu, buat sholat. Berikutnya juga mengenai daging kurban hadirin. Ada sebuah riwayat dalam kitab Adabul Mufti Imam Bukhari. Kata Imam Bukhari itu Rasulullah bersabda tentang daging kurban itu bagusnya segera, baiknya segera dihabiskan. Sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana tahun ini? Apakah kita langsung habiskan daging korban kita kayak tahun lalu? Kata Nabi, kulu wadakhiru, silakan makan dan silakan menyimpan. Tahun lalu aku suruh kalian segera dibagikan karena banyak orang yang sedang mengalami kesulitan. Tahun ini orang makmur, boleh menyimpan. Artinya hadirin, secara umum daging korban semakin cepat habis makin baik hadirin. Maksudnya kecuali ada orang yang sengaja memang disimpan buat mungkin daerah terpencil ke sini ya. Tapi daging korban semakin cepat makin baik. Maksud saya kalau di rumah kita ada nggak orang yang dapat daging korban banyak banget hadirin? Terus kulkas nggak muat, diganjel pakai bangku tuh rumah ini, kulkasnya nggak muat hadirin, gitu ya, pulang, ya. Nggak muat hadirin. Nah mendingan segera masak dah. Ya kan? Ini kadang-kadang di kulkas sampai 3 bulan ada nggak tuh? Ya kan, kelupaan terus ati kambing, pojokan, torpedo dibungkus, pojokan di kulkas di freezer. Ngapain bulat-bulat ini? Terbus dah. Ya, jadi semakin cepat semakin baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan yang disampaikan berguna dan insya Allah kita amalkan. Wabil khusus yang terkait dengan cerita Nabi Ibrahim tadi itu. Ada tamu, segera kita memuliakan tamu. Wallahu a'lam. Mohon maaf hari ini karena yang dibagian gak ada hubungan sama judul, kumpulin lagi ya, klasifikatif yang ada hubungan tadi. Klasifikatif, sambut ya. Kira-kira demikian, ada yang mau nanya dari suatu cukup ya. Sekian, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang baik dan kurang pantas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Calon lain.